Wama mana'a, dan tidak mencegah anasa pada manusia. Manusia di sini ahli Mekah. An yu'minu, jika beriman mereka. Ketika itu ja'ahum, datang hum pada mereka opo al-huda, petunjuk. Wa yastaghfiru, dan jika minta ampun mereka. Rabbahum, pada Tuhan mereka. Jadi petunjuk itu ya Al-Quran itu. Ila, kecuali antak tiyahum, jika datang opo an tak tiyahum, jika datang hum pada mereka opo sunatul awalin, kelakuannya orang-orang terdahulu, atau sunahnya orang-orang terdahulu, atau bisa dimakna jalan hidupnya orang-orang terdahulu. Atau ya'tiyahum, datang hum pada mereka opo al-adzabu, siksaan, kubulan secara hadap-hadapan. Jadi kubulan itu maknanya muqabalatan wa iyanan. Jadi muqabalatan itu ya adep-adepan, wa iyanan, dan terang-terangan. Wa huwa al-qatlu yauma badrin. Jadi mereka terbantai pada harinya perang Badar. Jadi terbunuh pada harinya perang Badar. Jadi tidak mencegah kepada manusia jika mereka beriman pada saat petunjuk Al-Quran datang pada mereka, dan tidak mencegah pada manusia jika mereka minta ampun kepada Tuhan mereka, kecuali telah datang kepada mereka sunahnya orang-orang terdahulu. Ya, sunahnya orang-orang terdahulu. Artinya adalah yakni sunnatuna fihim. Ya, sunnatuna bi ihlakil awalin in lam yu'minu wa huwa adzabul istiqsal. Nah, itu kalau dalam tafsir Qazin. Jadi sunnah kami merusak orang-orang terdahulu seandainya mereka tidak beriman. Dan siksaan itu adalah siksaan yang terhubung memang. Jadi siksaan yang terhubung. Artinya apa? Mereka itu hanya mengikuti kelakuannya orang-orang terdahulu. Kelakuannya apa? Mereka tidak mau beriman, yang pada akhirnya mereka disiksa. Lah, orang kafir Mekah ini tidak mau iman, itu ya karena memang mengikuti kelakuannya orang-orang terdahulu, dan pada akhirnya mereka juga disiksa. Jadi adanya mereka tidak mau beriman
karena memang di dunia itu ditakdirkan untuk diseksa seperti orang-orang terdahulu. Mudeng. Atau mereka tidak mau iman dan tidak mau minta ampun pada Tuhannya. Sebabnya adalah mereka memang ditakdirkan harus mati di perang Badar. Au ya'tiyahumul adzabu qubula. Itu. Jadi adanya manusia di sini ya orang kafir Mekah tidak mau iman ketika petunjuk datang pada mereka dan tidak minta ampun pada Allah karena memang menunggu datangnya siksa seperti orang-orang dulu atau menunggu datangnya siksa yang terang-terangan. Contohnya mereka disiksa waktu perang Badar. Itu. Jadi penyebab orang itu tidak mau beriman dan minta ampun pada Allah itu hanya dua. Pertama, karena memang mereka ditakdirkan disiksa oleh Allah langsung seperti orang-orang terdahulu, atau memang mereka disiksa oleh Allah dengan lantaran perang melawan orang-orang beriman. Ya, perang melawan orang-orang beriman. Wa ma nursilu dan tidak mengutus kami Allah al-mursalin pada para rasul ila kecuali mubassirin orang-orang yang memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, wa mungdirin dan orang-orang yang memberi peringatan kepada orang-orang kafir, mereka kalau tetap kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kami tidak mengutus para rasul kecuali tugas mereka ada dua. Tugas mereka ada dua. Pertama, mubassirin. Yang kedua, mungdirin. Wa yujadilu dan membantah sapa aladina orang-orang kafaru yang kafir mereka bil batili dengan kebatilan, ya, dengan mengatakan, ya, aba asallahu basaron rasulah. Itu surat Bani Israel ayat 94. Jadi biqaulihim aba asallahu basaran rasulah. Jadi dengan perkataan mereka, apakah mungkin Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Kowe dadi utusane Allah. Ah, mosok ngono kuwi lho. Ya. Ah, sing temen ta. Mana mungkin Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul. Itu, ya. Tujuannya liyut hidu, supaya merusak mereka bihi dengan bantah al-haqqa pada hak kebenaran, yaitu Al-Quran. Tujuan mereka memang ingin merusak
menghancurkan harkat martabat Al-Qur'an. Jadi piye carane Al-Qur'an ini harkat martabatnya rusak. Dicari sisi-sisi yang menurut mereka sebagai kelemahan, termasuk yang membawa Al-Qur'an. Kalau ini firman Allah, mana mungkin yang bawa adalah manusia biasa. Itu. Jadi liut hidu bihil hak. Jadi dengan berbagai bantahan yang tujuannya memang merusak, menghancurkan harkat dan martabat Al-Qur'an, yang mana Qur'an itu kalamnya Allah. Akhirnya dicari sisi-sisi yang menurut mereka sebagai kelemahan. Kalau mereka membantah Al-Qur'annya, tidak bisa soalnya. Karena Quran sendiri nantang. Kalau kalian ragu bahwa Quran ini adalah firman Allah, coba sih kalian buat yang semisal Quran ini. Kalau kalian tidak bisa, teman-temanmu kalian ajak. Dan ada tantangannya bikin 1 surat saja. Ada yang tantangannya 10 surat saja. Kan gitu kan? Nyatanya tidak bisa. Dari sini mereka tidak bisa. Tapi dari sisi, nah, siapa yang bawa? Nah, ini kita rusak dari sini. Nah, gitu. Liut hidu al-haq. Jadi liut hidu bihil hak. Mereka biar bisa merusak, membatalkan bahwa Quran ini adalah firman dari Allah. Yang kedua, wattakhadhu, dan mengambil mereka ayati pada ayat-ayat kami Allah, wama, dan pada apa-apa ungdiru, yang diberi peringatan mereka, bihi, dengan ma minanar, dari neraka, mengambil huzuan, guyonan. Jadi huzuan bermakna sufrian. Ya. Jadi wama ungdiru huzwa. Wama ungdiru artinya bihi minanar, huzuan guyonan. Yang kedua, mereka memperlakukan ayat-ayatku Allah, dan mereka memperlakukan hal-hal yang sebenarnya untuk menakut-nakuti mereka sebagai bahan guyonan. Wah, di neraka enak. Kenapa? Kalau kita pengen ngerokok, nah, tidak perlu cari korek. Nah, gitu. Ya kan? Ya. Kalau di neraka enak, ceweknya cantik-cantik. Ya kan? Nah, gitu. Kalau neraka enak, nanti kalau pengen bakar singkong, ya tinggal dimasukkan gini. Itu. Jadi neraka, seksa-seksa neraka yang sebenarnya adalah ancaman bagi neraka, bagi mereka, itu mereka perlakukan sebagai bahan guyonan. Itu. Jadi di satu sisi Rasul mubasirin wa mungdirin, di sisi yang lain kelakuannya orang kafir ya seperti itu. Ayat-ayat Allah untuk bahan guyonan, bahan kampanye, ya iso ngono kuwi. Aja nyoblos Golkar. Dalile wala taqrabu hadhihi sajarah. Aja cedhek-cedhek wit iki. Aja nyoblos banteng misale. Dalile inallah ya'murukum antat bahu bakoroh. Allah nyuruh kalian untuk nyembelih sapi ya dan lain-lain. Yes, ngono kuwi kelakuane wong kafir.